salah satu cara mengamankan masa depan Persebaya adalah dengan IPO. Mengamankannya itu dalam artian mengamankan dari semua orang, termasuk dari pemegang sahamnya harus dimiliki sama-sama. Ya, supaya jadi benar-benar profesional, benar-benar industri. Tapi saya benar-benar pengen kalau IPO-nya dengan cara yang benar. Dalam artian bisnisnya harus real, fondasi bisnisnya, kaki komersialnya tadi harus kuat. Ya, ini yang diminta banyak orang. Gue datangin langsung, minta jadwalnya susah banget. Azrul Ananda udah jadi tamu saya. Ayo Mas. Terima kasih banyak Bang, ini kehormatan besar. Terima kasih. Jadwalnya nggak susah Bang, teman saya kan nggak tinggal di Jakarta, jadi nggak susahnya begitu. Diajak Zoom dia nggak mau. Dia bilang nggak abdol kalau Zoom ya. Iya, karena ketemu langsung. Apalagi ketemu Mas Helmi kan. Ini kan apa ya, kalau saya sebagai pengelola olahraga kan salah satu kiblat kan kita harus melihat pionirnya siapa, sebelum saya siapa ya, acuannya siapa, benchmarknya siapa ya. Mohon maaf ya, saya harus menyebut Mas Helmi. Aduh, terlalu berlebihan. Jadi sekarang ini jadi presiden apa Persebaya? Ya. Terus apa presiden juga dari Jawa Post ya? Jawa Post Group? Sudah enggak. Sekarang sudah keluar dari grup medianya, sudah. Medianya. Fokus ke tapi grup olahraga. Yang perusahaan keluarga juga Mas Azrul? Iya, keluarga saya ada tapi sudah nggak ngurusin day to day-nya. Itu sudah adik saya dan profesional. Waduh, jadi khusus Persebaya? Sebenarnya DBL sebenarnya. DBL juga, oke. PT DBL Indonesia. Jadi sejak tahun 2004 saya sudah merintis Liga SMA. Oke. Yang sebenarnya sekarang itu liga terbesar di Indonesia setelah Liga Sepak Bola. Kemudian kebetulan mengelola Persebaya sejak tahun 2017. Jadi setelah saya tidak lagi di grup media itu, saya fokus di DBL dan Persebaya dan mungkin dengan beberapa perusahaan-perusahaan keluarga lagi, tapi tidak hands on. Passion saya di olahraga Bang, sama seperti Bang. Passion saya di olahraga, jadi saya ingin lulus ujian dulu di olahraga. DBL jalan, Persebaya kan di bawah saham Persebaya adalah di bawah PT DBL Indonesia. Jadi sebenarnya satu garis saja, satu holding. Jadi ya kesibukannya itu. Kebetulan pandemi ini tidak terlalu sibuk di situ. Apa sih, kenapa sih dari Mas Azrul kan dikenal basket, waktu kecil malah main badminton gitu, dan akhirnya tertarik untuk megang bola, nggak gampang megang bola itu. Betul, saya sebenarnya sejak kecil suka olahraga, mungkin sudah kelihatan ya, dulu karena ayah saya juga punya passion di olahraga, saya manggilnya abah saya kan dulu juga pengurus Persebaya, zaman perserikatan, selama sempat jadi ketua umum lama sekali. Kemudian waktu saya pulang ternyata abah saya bilang saya kok juga suka olahraga gitu. Ketika masih ngelola media pun bikin liga basket. Basket ya. Sebenarnya passion utama saya bukan basket, bener Mas Helmi tadi. Saya dulu pemain bulu tangkis, saya dulu pemain jarum waktu masih SD SMP. Siapa pelatihnya? Nyokimbi ya? Nyokimbi sempat jadi pelatih saya. Jadi legend ya. Jarum Surabaya kan waktu itu. Jadi sempat 3 tahun di Jarum Surabaya. Kemudian kan ke Amerika sejak SMA. Di Amerika ternyata ya belajar olahraga juga seperti itu. Pulang merintis DBL. Jadi sebenarnya saya bukan pemain basket. Cuman saya passion saya mungkin di manajemennya dan lebih ke anak mudanya ya. Jadi saya suka, saya merasa beruntung saya di Amerika. Kok di Amerika tuh enak, Mas Helmi pasti paham ya. Di Amerika anak muda itu dapat panggung yang besar banget. Besar banget. Jadi mau ngapain aja bisa jadi gitu. Ya. Nah di Indonesia kan panggungnya apa? Jadi saya pengen waktu kalau pulang saya ingin bikin panggung untuk anak-anak muda Indonesia ya. Kebetulan salah satunya DBL dan DBL yang paling booming. Kemudian waktu itu padahal sudah ngingetin, abah saya sudah ngingetin, kamu ngelola olahraga apa aja silakan, jangan sepak bola. Cukup saya saja yang merasakan nggak enak ya katanya. Jadi korban. Jadi korban. Itu saya ingat betul sama Anda. Jadi waktu proses akuisisi Persebaya itu saya nggak bilang dia. Oh itu kamu sendiri pribadi? Iya. Si abah itu nggak tahu? Nggak tahu. Okay. Nggak tahu prosesnya sama sekali. Tiba-tiba sudah proses finalisasi, kemudian sudah tinggal formalisasi, kemudian baru saya, waktu itu kan beliau banyak di Tiongkok ya, banyak di China, jadi saya kirim SMS. Masih SMS apa itu? Bukan, sebenarnya kan tahun 2017 juga, cuma pakai SMS aja gitu. Saya bilang, oh ya by the way, kita kelola Persebaya gitu. Saya nunggu jawabannya apa gitu. Terus deg-degan loh? Enggak, jawabannya cuma 2 kata. Apa? Abah senang. Jadi
Oh udah aman berarti kayak gitu, aman. Sehingga ya saya alhamdulillah ya mengelola Persebaya sampai sekarang, ini tahun kelima. Kemudian kan pasti banyak sepak bola, Mas Emil paham, up and down, pasti up and down-nya. Down-nya lebih banyak daripada up-nya. Ya, terus sampai sekarang banyak down-nya kayaknya. Tahun pertama itu tugas kita meloloskan Persebaya dari Liga 2 kembali ke Liga 1. Syukur alhamdulillah langsung juara di tahun pertama. Waktu itu 60 yang ikut Liga 2. Tahu saya. Dan kita jadi juara. Waktu itu abah saya kirim saya message lagi pakai handphone, pakai teks. Judulnya, mengelola sepak bola adalah salah satu hal paling sulit dilakukan. Anda bisa. Wow. Jadi kan saya termasuk jarang ngomong sama orang tua. Jadi kalau ada orang tua gini kan, ini sejak kecil nggak pernah muji, tumben muji sekarang kayak gitu. Jadi ya kemudian ya tinggal rolling proses saja bagaimana membuat klub sepak bola yang manajemennya profesional, yang sustainable. Sayangnya karena pandemi, langkah itu kita harus sedikit step back sedikit sekarang. Tapi lucu juga, dia sempat ngelola boleh apa aja asal jangan bola. Jadi waktu dia benar-benar wanti-wanti waktu, jangan sepak bola. Udah ngomong kayak gitu waktu itu. Cukup saya. Tapi begitu minta izin, bukan minta izin kan? Udah fait accompli kan? Sudah fait accompli. Padahal sahamnya dulu waktu itu melalui Jawa Pos ya? Waktu itu pakai PT Jawa Pos Entertainment waktu itu. Waktu itu kan? Sebenarnya bukan, jadi itu PT olahraga juga, tapi di bawah perusahaan itu. Ya kan milik si Abah dong ini sebenarnya. Sahamnya yang dipakai. Iya kan, pada abah saya itu begini, pokoknya kalau baik kita yakin baik. Makanya saya sering bilang ke generasi kedua nih, pengusaha apapun kalau generasi kedua, benturannya pasti banyak dengan orang tua kan. Pasti itu. Saya sering ditanyain, kalau misalnya berantem sama orang tua bagaimana? Begini aja udah. Kalau kamu omongin, kan banyak berantemnya. Kalau kamu yakin itu baik, kamu yakin bisa melakukannya, dan kamu komit 100% akan melakukannya, lakukan aja gitu. Emang kamu bakal dipecat jadi anak? Kan nggak bisa gitu. Emang kamu bakal diusir dari rumah? Kan nggak juga kayak gitu. Jadi kan kamu punya privilege, nothing tulus sebenarnya. Ya kalau kamu nanti gagal, ya itu salah kamu kayak gitu. Ya kamu gentleman aja gitu. Jadi dan kemudian saya belajar dari teman saya yang lain itu, Presiden Budaya, anaknya Pak Muldayapo, dia juga bilang dia juga punya prinsip mirip juga. Jadi intinya adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini kayak orang mau poligami tuh. Wah itu aplikasi yang lain lagi. Iya sama tuh. Saya ada orang yang melakukan itu ngomong gitu, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi sama ya. Sama. Toh ya memang inkonklusif ya, karena kan secara proses masih berjalan, tapi so far saya belum menghancurkan keluarga juga, jadi masih baik-baik saja mungkin. Jadi waktu Asrul mengirim message itu dan diperbolehkan itu, barangkali menduga jawabannya sebaliknya barangkali ya. Saya siap dengan segala jawaban. Tapi kan apapun jawabannya itu sudah jalan. Cuma 2 kata jawabannya. Abah senang. Karena darah Persebayanya masih ada ternyata. Jadi banyak orang yang nggak paham bahwa kan kalau misalnya nanti kan bonek marah, supporter mah jangan khawatir. Di keluarga saya ada bonek yang paling bonek, saya bilang kayak gitu. yang termasuk yang memprakarsai istilah bonek itu, saya bilang kayak gitu. Ya abah saya gitu. Jadi jangan khawatir, Anda nggak perlu ngomel, saya tahu ada yang ngomelin lebih. Dan saya ada bosnya bonek. Betul. Dan saya termasuk yang paling ngomel pada diri sendiri juga kalau nggak berhasil. Jadi insya Allah ya alhamdulillah juga segala yang saya jalankan selama ini lancar semua gitu. Aib juga dulu Persebaya di Liga 2 ya. Sebuah tim besar gitu turun ke Liga 2 tuh. Dan jujur terus terang saya sebenarnya sempat menolak 2 kali dulu. Jadi ketika pertama kali di approach, waktu itu pertengahan 2016, itu saya menolak pertama kali karena ya satu, ingat pesan abah saya, nggak boleh bola, karut-marutnya situasi sepak bola di Indonesia kan, Persebaya itu praktis non aktif atau tidak aktif hampir 5 tahun, 4 tahun lebih, sehingga pasti challenge-nya besar sekali. Jadi saya pertama kali itu menolak. Meeting kedua juga masih menolak. Yang nawarin siapa dulu? Jadi Persebaya itu dulu, kan perserikatan semua sama ya. Dulu Persatuan Sepak Bola. Jadi banyak klub-klub lokal yang menjadi pendiri ya lah. Menjadi secara organisasi puncaknya adalah Persebaya. Kemudian aturan profesional harus menjadi PT. Jadi dulu pemilik mayoritasnya adalah
Dulunya ada 30, kemudian ketika ada dualisme sepak bola itu kemudian menjadi 20 ini, 20 yang loyal, yang luar biasa loyal terhadap Persebaya ini bersama supporter Persebaya, dan kita ini sulit mengapresiasi dan memahami betapa loyal, betapa hebatnya supporter dan klub-klub Persebaya ini. Karena kalau mereka nggak kekeh, ya mungkin Persebaya sekarang sudah hilang kayak gitu. Tapi di tengah gangguan, godaan, tantangan, mereka tetap kekeh mempertahankan yang namanya Persebaya ini. Sehingga kemudian mereka mencari ya, orang yang bersedia mengelola, mencari figur lah ya. Mencari figur yang mungkin mereka anggap bisa dipercaya, dan itu tidak akan membawa klub ini kemana-mana, harus orang Surabaya, kira-kira begitu. Dan mungkin karena saya punya orang tua yang dulu juga di Persebaya, yang sangat gila dulu. Jadi ya mungkin itu kemudian saya menolak, tapi pada akhirnya saya bicara dengan tim, sekarang dengan khususnya dengan Chandra Wahyudi yang sekarang jadi direktur dan manajer tim. Diskusi panjang, lalu saya mencoba bikin SWOT analisis lah kan. Kita kalau bisnis kan seperti itu ya. Kita harus bikin. Jadi dari awal tuh udah dibedah secara bisnis ya. Dihitung, dikalkulasi untung ruginya ya. Kita nggak bisa ngomong untung rugi, tapi kita kalau di sepak bola kita harus ngomong potensinya seperti apa, dan risiko-risikonya mungkin seperti apa kan. Dimitigasi semua. Betul. Yang saya khawatirkan dulu adalah di percakapan dengan banyak pihak itu yang paling dikhawatirkan adalah kalau Persebaya ini jatuh di tangan yang tidak tepat. Karena berpotensi menjadi masalah untuk kota Surabaya, dan kalau itu bermasalah untuk kota Surabaya maka akan menjadi masalah untuk Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan ya. Sehingga harus ada yang mau jadi martir dalam tanda kutip untuk ya mencoba mengelola ini menuju yang lebih baik dengan segala tantangannya. Ya, pada perjalanannya memang pasti akan ada friksi-friksi, tidak semua supporter percaya saya, apa yang ingin saya lakukan orang mungkin belum paham. Orang kalau nggak paham kan ngamuk. Kan seperti kata Steve Jobs kan, orang itu kan tidak tahu apa yang mereka mau. Kita harus menunjukkan apa yang mereka mau. Jadi kita harus step by step. Ketika kita pertama kali mengelola bisnis retailnya, jadi Persebaya itu juga perusahaan retail sebenarnya, karena sebelum pandemi kita punya 18 store retail chain, jadi bukan punya toko. Kita punya 18 toko di 6 kota di Jawa Timur. Dan itu niatnya berkembang ke 30-an kota di Jawa Timur ini, kita ekspansi. Karena kan bisnisnya kan harus kita pikirkan, bisnisnya apa gitu. Kalau cuman ngandalin logo di baju, sudah kuno gitu. Sudah kuno ya. Sudah kuno. Nggak bakal nutup juga. Nggak akan, ya. Nggak akan ketemu lah. Sehingga kita harus mikirin kaki komersialnya ini harus kuat, harus sustainable gitu. Dari saya sendiri nggak kuat, bukan nggak kuat, ada risikonya kan Bang. Kalau harus mengandalkan ke pengelolanya segala macam, sampai kapan gitu? Kalau ada apa-apa dengan saya, kan tidak sustainable juga ini. Sehingga kita harus memastikan PT Persebaya Indonesia itu mandiri gitu, secara bisnis punya bisnis. Nah, ketika kita merintis bisnis store itu juga, ya saya memahami lah kenapa banyak supporter yang masih teriak kita butuh skor bukan store. Dicoret-coret, di vandalisme, tapi ya itu bagian dari proses itu juga. Tapi kemudian yang saya lega adalah mereka memahami kenapa Persebaya harus dikelola dengan seperti itu. Seperti itu. Akhirnya ya diterima dan kita bisa ekspansi. Ya kita harus menutup beberapa karena pandemi, tapi nanti bisnis seperti ini kan sebenarnya bisnis on and off ya. Nanti ketika ini on, ini akan on semua gitu. Ya kita akan mengembalikan lagi sebanyak mungkin store-store ini, roda bisnisnya akan jalan lagi. Jadi banyak challenge-challenge kayak ketika kita menerapkan sistem pembelian online misalnya kayak gitu. Persebaya kan termasuk yang pertama, malah mungkin yang pertama benar-benar bisa beli pakai aplikasinya Persebaya sendiri tiket itu. Nah itu kan juga banyak resistansinya karena mungkin terbiasa dengan calo-calo atau apa. Jadi semua yang baru pasti ada tantangannya. Nah itu kita jalanin, dengan ya kalau mereka nggak paham sekarang, saya yakin mereka akan paham di kemudian hari. Apa tadi breaking the barrier ya? Breaking the barrier sama dengan Anda. Saya tadi diberi bukunya Mas Helvi judulnya Breaking the Wall. Saya bilang sama Bang, prinsip kita juga breaking barrier. para peruntuh tembok ya. Peruntuh tembok ya. Inilah Asrul. Satu frekuensi. Makanya nyambung betul. Saya wawancarin Pak DI kan cukup lama ya. Iya. Habis itu orang bilang, oh yang anaknya dong lebih seru nih. Akhirnya saya bertemu dengan Mas Asrul. Terima kasih Mas Asrul. Repot nggak ngurus Persebaya itu Mas?
dibilang repot ya enggak, dibilang enggak ya repot. Saya pikir lah. Tapi kalau segala hal kalau kita kerjain kan, kalau nggak repot pasti nggak jadi kan. Nggak jadi ya. Kan, ya. Apapun yang dilakukan ya harus repot. Tantangan paling besar apa? Tantangan paling besar. Saya melihat ada dua kaki ke pengelolaan, karena kita tidak bisa ngomong full profesional di Indonesia karena iklim olahraganya iklim liganya aja masih begitu ya. Oke. Jadi terus saya harus memikirkan dua kaki ini kan. Satu kaki komersial. Saya bilang Persebaya ini harus berdiri dengan dua kaki. Satu komersial, satu kaki komersial, satu kaki tim yang prestasi. Oke. Ya, jadi harus sejalan itu. Harus sejalan karena kalau ini saya selalu bilang partisipasi is income, prestasi is cost. Kalau kita terus ngejar-ngejar prestasi, ini biaya terus nggak ada habisnya. How high can you go? Apalagi iklim olahraga kita kan, how high can you go? Nggak ada ceilingnya, dan lantai makin tinggi kita terbang, makin jauh kita jatuh gitu. Betul, betul. Nah, kaki komersialnya ini harus bisa mengimbangi. Dan ini harus seiring sejalan. Harus seiring sejalan. Nah, ini yang di Indonesia mungkin belum banyak paham, karena kita juga harus memahami bahwa dulu sepak bola di Indonesia ini kan perserikatan, sehingga sangat mengandalkan uang pemerintah daerah. Betul. Sehingga tidak ada hitungan bisnisnya, tidak ada hitungan kenapa harga tiket harus segini, kenapa harga baju harus segini. Nggak pernah ada, karena dulu yang penting orang senang kayak gitu. Nah, prinsip yang baik, bisnis yang baik, sepak bola yang baik adalah membuat lebih baik, bukan senang. Senang belum tentu baik. Belum tentu baik, belum tentu jangka panjang. Tapi baik, insya Allah senang. Itu yang kita kejar. Jadi ya dua ini ya. Jadi bisnisnya apa? Baju nggak bisa ya kita kembangkan bisnis retail chain-nya. Nanti kita kembangkan lagi aplikasi kita itu nanti kita sekarang bisa itu berinteraksi dengan seluruh supporter dengan berbagai merchant atau apa. Jadi ada banyak bisnis model yang coba kita kembangkan. Karena ini harus dilakukan di Indonesia. Mas Helmi paham lah ya, kalau di luar negeri klub itu pemasukan utamanya dari mana? Macam-macam, ada TV rights, dan liganya kan, liganya yang juga ngasih uang. Itu kan tidak bisa didapat di Indonesia. Iya betul. Jadi kalau di luar negeri kan pemasukan utamanya dari TV rights yang itu ke liga, kemudian di channel ke seluruh peserta. Sedangkan di Indonesia itu gaji satu pemain asing aja nggak cukup. Pendapatan tiket juga kecil banget ya. Persebaya bersyukur, Persebaya ini luar biasa penontonnya, dan gerakan no ticket no game itu luar biasa di Surabaya, sehingga itu salah satu. No ticket no game. Ya. Ini menghapus fenomena bonek-bonek itu ke bondo nekat. Luar biasa. Saya kaget takjub pertama kali tahun 2017 waktu kita ikut turnamen pertama kali Piala Dirgantara di Jogja waktu itu. Di Maguwo Harjo kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada rombongan yang mencoba masuk mendobrak pintu, tapi sama teman-teman bonek di dalam stadion ditahan, dihantam balik, ditutup, suruh beli tiket. Gitu. Ya, jadi ini memang yang saya selalu tekankan ke teman-teman bonek adalah sebenarnya buat teman-teman bonek ini luar biasa. Ada panti asuhan bonek sekarang di Sidoarjo di dekat Surabaya. Kemudian ada komunitas supporter yang membuat rescue team. Jadi kemana-mana ada bencana alam atau apa, tim bonek ini yang menerjunkan tim. Lelang untuk sosial, bikin kegiatan kayak kemarin awal pandemi 1 juta masker itu bonek yang memprakarsai. Kemudian vaksinasi di Surabaya, di Jawa Timur, teman-teman bonek sangat aktif bergerak juga di situ. Jadi dari sisi itu sebenarnya luar biasa. Tapi kan kita tahu di Indonesia ini adalah ya apa dulu titik senila setitik rusak nila setitik merusak susu sebelah. Nah itu yang reputasi yang dulu begitu buruk. Kita berusaha keras bertahun-tahun memperbaiki. Kalau ada satu aja kegiatan. Karena saya brandingnya, saya dulu berkali-kali saya bilang itu keliru itu Persebaya, nickname-nya itu bonek. Karena itu adalah personal branding yang negatif. Nggak mau bayar, ngerusak kereta api, ngerusak di sepanjang perjalanan, nggak bisa diatur. Mestinya nickname itu kan sesuatu yang bagus ya kan? Sebenarnya tujuan dulunya bagus, Pak. Karena saya tahu betul, saya dulu waktu masih SD waktu itu, waktu ayah saya masih mengelola Persebaya. Dulu yang namanya bonek itu adalah bondo dan nekat menurut saya. Definisi yang bondo dan nekat. Bondo itu kan mau bayar. Iya, mau bayar. Jadi dulu itu saya ingat banget gerakan kretetet dulu. Ayah saya dengan wali kota waktu itu Purnomo Kasidi. Waktu itu bayar bus, sewa bus, puluhan bus ke Jakarta nonton bareng. Kemudian charter pesawat.
ke Jakarta atau ke kota-kota lain untuk nonton. Itu saya ingat dulu seperti itu sebenarnya awalnya. Semua bajunya asli, nggak ada yang palsu dulu kayak gitu. Tapi kemudian memang apa yang terjadi terdistorsi ya. Betul. Nah ini yang saya minta tolong, mungkin moga-moga lewat acara ini saya banyak orang tahu, Rul. Saya bisa membantu mengingatkan semua bahwa sebenarnya bonek tidak seperti itu, dan sebenarnya yang bagus itu jauh lebih banyak daripada. Kenapa nggak diganti nama sih? Jangan bonek lagi gitu, apa kek? Saya juga nggak mau diganti. Saya nggak mau diganti karena gitu ya? Karena saya bagian dari generasi pertama dulu kan. Saya generasi pertama dulu yang saya waktu SD dulu ikut naik bus ke Jakarta dan saya bangga disebut sebagai bonek dulu. Nah, tinggal kita bagaimana merehabilitasi ini secara menyeluruh. Harus rebranding dong. Betul. Kalau gitu. Harus tinggal rebranding. Kita mencoba merebranding menjadi bonek itu adalah bondo nekat dan kreatif sebenarnya. Iya, mestinya pakai gitu ya. Jadi, tapi kan itu sekali lagi kita membangun panti asuhan, gerakan melawan pandemi ini segala membantu lepas dari pandemi. Tapi kalau ada satu saja hal buruk yang terjadi, dan apesnya adalah media darling kan, begitu ada yang buruk semua langsung memberitakan buruk. Itu yang teman-teman di Surabaya. No news is good news. Ya, no news is good news, dan bad news is everybody's news. Sehingga ya ini yang saya bersama teman. Tapi saya tahu dari lubuk hati yang paling dalam, semua teman-teman bonek ini sekarang berusaha membenahi image. Bahkan saya yakin kalau kemarin tidak terjadi pandemi dan kita bisa jalan terus, kan penonton kita sebenarnya terbanyak di Indonesia selama Liga 1 sebelum pandemi. Saya yakin mereka bisa menunjukkan itu. Tapi ya kita, karena pandemi 2 tahun ini situasi sepak bola tidak ada pertandingan tanpa penonton, kita kehilangan 2 tahun waktu untuk menunjukkan itu. Jadi ya insya Allah nanti ketika sudah kembali lebih normal, supporter bisa berharap betul ya ini kompetisi jalan ya. Iya, ya karena kalau no kompetisi no business. No business ya. Ya, no business. Sure. No kompetisi no business. Saya kebayang ya betapa sulitnya jadi pemilik klub seperti Mas Asrul gitu ya. Kompetisinya tidak jelas, tidak bisa juga melakukan planning ya. Ternyata, dan pengeluaran harus tetap dilakukan. Ya, argonya jalan terus. Argo jalan terus. Ya, jadi saya nyebutnya, dan teman-teman supporter paham ini semua. Tahun lalu kita seperti kena prank. Kena prank. Jadi tahun 2020 kemarin, karena kita 2018 kita peringkat 5, 2019 kita peringkat 2, sehingga kita harus aim higher untuk hampir juara kemarin ya. Kita juara pramusim ya. Kita juara pramusim, kita yakin punya tim yang luar biasa. Kombinasi antara pembinaan Surabaya yang luar biasa dipadu dengan pemain asing yang top ya. Tapi kemudian baru 2 pertandingan dihentikan. Kemudian setelah itu ketidakpastian selama berbulan-bulan. Ketika Oktober katanya mau dimulai lagi, kita termasuk paling siap. Kita tidak pernah membubarkan tim ini. Enggak jadi lagi. Batal lagi. Kemudian ya itu yang akhirnya jadi loss yang luar biasa. Dan kita waktu itu sebenarnya termasuk, dan bersama supporter juga, bulan April tahun lalu kita termasuk yang meneriakkan kalau ini tidak pasti tolong batalkan segera gitu. Karena jangan memaksakan ketidakpastian. Jangan memaksakan ketidakpastian. Karena menyulitkan perencanaan ya. Yang lebih sulit dari semua adalah tidak bisa membuat perencanaan seperti Mas Aldo bilang. Kan kita mau ngapain? Ya kita pengen ngapain, tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada jadwalnya gitu. Nah itu yang, dan waktu itu udah diingetin, ini sampai tahun depan, ini sampai tahun depan. Kejadian kan sampai tahun depan. Jadi seandainya dulu itu benar-benar ada keputusan jelas, penghemat. Saya waktu itu sampai bilang begini ke banyak pihak, alangkah jahatnya ya kita ini ya, dalam artian memboroskan, kalau satu tim aja bisa rugi 20 miliar tahun lalu itu. Untuk 20 miliar? Untuk nothing, Persebaya hampir 20 miliar, tapi saya tahu ada klub yang lebih dari 20 miliar. Wow! Ratusan miliar mubazir untuk sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti, dan tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat, di tengah pandemi ini yang di saat segala resource dan perhatian itu dibutuhkan untuk membantu, karena ini pasti ada impact ekonominya gitu ke masyarakat. Kan alangkah, saya merasa eman ya, maksudnya tidak bertanggung jawab sekali kita buang-buang uang untuk sesuatu yang seharusnya bisa untuk. Saya kemarin, Azrul, saya kan sebenarnya saya nggak perlu ngomong ya, walaupun kecewa juga, saya melakukan sesuatu. Ini masa pandemi, ya semua stres, orang banyak di rumah, butuh tontonan. Kenapa liga kita tidak jalan? Kita
From aja, tidak boleh pakai penonton, manfaatkan TV dong. Iya. Ya, kita bisa pay per view. Betul. Ya, kan Betul. Bayangkan tuh jutaan penonton-penonton penggemar Persebaya itu, mereka bayar 10.000 aja satu game. Betul. Daripada mereka ke stadion dan memang tidak boleh dan uangnya dibagi-bagi. Aku udah kebayang lah 10.000 yang nonton misalnya 100.000. Itu udah 1 M satu game loh. Ya, kalau kemarin memang ada front plan kan nggak apa-apa, kita bisa memplanning ke situ. Kan? Ya, jadi nggak oke, kita sepakat nggak usah di stadion. Betul. Kita semua nonton dari rumah dan bayar. Ya. Yang penting kan ada panduan clear. Ada panduan clear. Karena kan kita sehebat apapun klub, dia adalah peserta liga. Betul. Sehingga tetap dia harus menunggu federasinya dan liganya seperti apa. Jadi ya kita larang kan distancing, oke. Betul. Ya kan pemain kita lakukan prokes ketat. Betul. Vaksin bila perlu vaksin 3 kali ya. Dan tidak boleh ada siapapun di lapangan. Betul. Ya, officialnya di register semua. Ya udah, kita nonton dari rumah aja. Menurut saya tuh it save a lot ya. Kita nggak perlu ke stadion. Kita teriak-teriak dari rumah aja gitu. Saya kemarin ngusulin pay per view aja. Dan masa depannya kan kesana semua. Masa depannya kesana. Jadi ya teman-teman semua supporter sepak bola di seluruh dimanapun Anda berada, masa depannya kesana. Dan saya sudah beberapa tahun lalu pernah menyampaikan ini ke orang-orang liga juga bahwa kenapa nggak bisnis model liga kita sekarang ini udah kuno gitu. Iya. Digital dong. Iya, bisnis model kita udah kuno. Kedepannya ya seperti itu. Dan itu akan lebih fair ke klub-klub yang memang bekerja lebih keras gitu. Betul. Yang lebih profesional. Jadi mereward yang profesional. Jadi kalau penontonnya banyak, dapatnya lebih banyak juga. Ya, jangan seperti sekarang. Ini kalau dia nggak profesional, rewardnya sama dengan yang profesional. Itu yang tapi ya karena situasi seperti ini ya kita ya kan Persebaya, klub yang besar ya Persib, Persebaya itu harus punya tanggung jawab untuk membantu klub-klub lain. Ya, karena harus ada begitunya. Di NBA juga gitu. Jadi tim-tim yang berasal dari big market, ya memberikan subsidi kepada yang small market. Betul. Ya minimal bisa bayar gaji pemain lah. Tapi kan jangan sampai membelenggu klub-klub itu juga untuk ekspansi. Harus itu ada, harus ada fairness-nya aja di industrinya seperti itu. Itu yang moga-moga nanti kita menuju ke sana lah. Yang penting liga jalan dulu lah. Liga jalan. Kan di luar juga udah begitu jalan. Kita Liga Inggris penontonnya udah penuh, ya Spanyol udah jalan, walaupun dengan batasan jumlah penonton. Italia udah jalan, semua udah jalan, bisa kok. Kita kan pasti akan hidup dengan virus ini seumur hidup. Seumur hidup. Jadi kan kita nggak akan bisa menghindarinya, tinggal kita bagaimana menyikapinya kan. Menyikapinya kan jangan sampai kita harus hidup dengan itu. Kita kan jangan sampai kita ini ya itu tadi tidak ngapa-ngapain hanya karena tidak ada yang mau mengambil risiko misalnya gitu. Nah ini yang ya arahnya sudah, moga-moga arahnya sudah ke yang benar lah. Karena saya pernah, Mas Zalmi kan juga background pemahaman industri olahraganya luar biasa. Jadi kayak tadi bilang kayak klub-klub besar yang marketnya besar harus punya tanggung jawab untuk membantu. Itu yang kalau di Amerika kan ada yang 3 equity itu kan. 3 equity ya. Klub itu saya minta tolong ini karena ini pasti yang menyaksikan atau yang mendengarkan pasti punya bisa membantu kita membayangkan. Saya sering ngajak diskusi ini kalau seminar atau apa gitu. Coba kita sekarang melihat semua klub yang Anda dukung juga termasuk. Lalu pikirkan 3 equity ini. 1, fan equity. Fan equity itu bukan sekedar punya fans. Semua orang punya fans, semua klub punya fans. Tapi fan equity ini baru berlaku kalau fan itu bersedia membeli tiket dan beli merchandise aslinya. Jadi punya kontribusi finansial real. Itu baru fan equity. Kalau sekedar punya fan tapi bajunya dibeliin, itu bukan fan. Bukan fan equity maksudnya. Pirating untuk apa juga? Betul. Nggak ada gunanya. Oke, jadi terus? Ini sekarang cek klub Anda punya nggak ini? Kalau punya, good. Anda sudah memenuhi 1 syarat. 1 equity udah pegang. 1 equity udah pegang. Equity kedua, ini era modern, era internet, jadi social equity. Kemampuan supporter, kemampuan klub ini menciptakan percakapan di dunia maya. Bisa bikin rame nggak? Positif maupun negatif. Kalau sanggup, misalnya berarti kan followernya harus banyak. Sosial media ya. Sosial medianya harus tinggi, interaksinya, engagementnya harus tinggi, segala macam. Jadi karena sekarang commercial value banyak dihitung dari sini juga. Terpenuhi nggak? Kalau sudah terpenuhi, berarti sudah memenuhi 2 equity. Yang paling sulit equity ketiga ini. Ini di Amerika sangat terkenal karena kalau dia marketnya nggak big enough, nggak akan diizinkan kan gitu. Ini adalah away equity. Yaitu tadi, dia punya kontribusi ke klub yang lain nggak? Away equity itu begini, Persebaya kalau bertanding ke kota lain, dia bisa membantu pemasukan lawannya nggak? Atau kalau ditayangkan TV, dia bisa menambah value untuk lawan-lawannya nggak? Viewership ya. Nah,
Saya kira Persebaya punya tiga-tiganya ini, Persib Bandung punya tiga-tiganya ini. Persija ya, oke. Persija, ya. Makanya sekarang saya silakan teman-teman semua memikirkan dari 18 klub Liga 1, berapa yang bisa memenuhi ini? Ya. Karena belum tentu 5. Belum tentu 5. Itu yang kalau 18 klub bisa memenuhi 3 ini, kita akan punya industri sepak bola yang sangat sehat. Yang sangat sehat, yang sangat besar. Apalagi kalau dikelola betul-betul secara profesional ya. Ya, karena itu kan banyak sekarang banyak influencer atau apa katanya sultan-sultan yang ikut beli klub bola kayak gitu. Ya, sekarang. Saya sering ditanya seperti itu. Mas Asrul, mereka itu menurut Mas Asrul tentang mereka itu punya klub bola seperti apa? Saya bilang saya agnostik soal itu, saya nggak terlalu memikirkan soal itu. Saya pikirkan, mereka masuk ke sepak bola. Sekarang saya tanya, mereka bisa memenuhi 3 equity ini nggak? Kalau mereka bisa, saya nggak peduli mereka siapa. Kalau mereka bisa memenuhi 3 equity ini, mereka akan baik buat industri sepak bola. Kalau mereka tidak bisa memenuhi 3 equity ini, percuma nanti. Kasihan merekanya. Saya dengar Persebaya mau go public ya, jual saham, IPO. Betul, kita pengen salah satu, saya berbicara dengan teman-teman supporter, karena salah satu cara mengamankan masa depan Persebaya adalah dengan IPO. Mengamankannya itu dalam artian mengamankan dari semua orang, termasuk dari pemegang sahamnya harus dimiliki sama-sama. Ya, supaya jadi benar-benar profesional, benar-benar industri. Nah, tapi saya benar-benar pengen kalau IPO-nya dengan cara yang benar. Dalam artian bisnisnya harus real, fondasi bisnisnya, kaki komersialnya tadi harus kuat. Kalau perusahaan normal kan harus untung 3 tahun, seperti itu, baru kita IPO. Dan kita bicara dengan teman-teman supporter waktu itu, kita pengen Persebaya ini IPO sebelum ulang tahun ke-100. Kapan itu? Ulang tahun ke-100 itu adalah nanti 6 tahun lagi. Bisa. Tahun 2027. Ya. Kita berharap kompetisi kita makin bagus. Betul. Soalnya makin teratur aja udah cukup lah ya. Kepastian jadwal. Jadi orang bisa ngatur jadwal. Iya. Bisa bikin perencanaan. Tapi saya juga kepikir juga ya. Kan banyak melibatkan banyak sektor ya. Kepolisian, ya. Masalah perizinan segala macam ya. Tapi kan nanti akan seiring lah. Kalau liganya baik, semua kan dimulai dari perencanaan kan, Bang. Kalau misalnya jadwalnya jelas, kalau jadwalnya jelas, kita kan bisa bikin planning. Kalau kita bisa bikin planning, semua bisa dikoordinasikan. Kalau ini loncat-loncat, tidak, nah itu kan menyulitkan segala hal juga, menyulitkan perencanaan. Sponsor aja bingung. Sponsor juga bingung. Saya pasang billboard kapan, Mas? Saya pasang activation kapan? Kan nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa jawab ya. Kita juga nggak bisa jawab gitu. Malah mohon maaf, saya tahun lalu sampai saya sudah di tahun ke-5 di bola. Saya saking seringnya ditanya kapan bola mulai, Tuhan aja belum tahu. Sekarang saya bilang, mohon maaf ini bukan berarti apa, tapi saking frustrasinya. Saya dengar sekarang semua klub itu, mungkin hampir semua klub ya, mengalami kesulitan keuangan yang Liga 1 ini ya. Ya no wonder lah. Buang duit lah. Ya itu tadi, apalagi kalau nggak bisa memenuhi 3 equity ini, dia akan sangat sulit untuk rebound kan ya. Mas Arul dengar ya bagaimana Bali United dikelola dengan secara sangat profesional ya. Betul. Kita juga sebenarnya saya sangat sering komunikasi dengan Bang Peter ya. Peter Tanuri ya. Bali United mengirim timnya juga ke Surabaya untuk melihat pengelolaan kita juga. Saya juga belajar banyak dari Bang Peter, khususnya dari pengelolaan secara finansial segala macam. Intinya klub kalau profesional kita bisa saling sharing. Tidak mungkin apple to apple apa yang dilakukan tidak mungkin 100% saya bisa lakukan, tapi saya bisa ambil poin-poin yang baik. Bali United juga bisa mengambil poin-poin yang baik dari Persebaya. Yang kita butuhkan kan itu sebenarnya. Kan kita hidup bersama membesarkan liga ini gitu. Sepak bola di Indonesia. Nah, itu yang semua berharap banyak lah. Saya pikir kan karena olahraga itu sepak bola itu adalah olahraga nomor 1 Indonesia. Saya megang TVRI itu bangkitnya dari sepak bola aja. Aku udah bilang saya dapat Liga Inggris, terus dapat timnas. Itu dulu yang mengangkat TVRI itu. Penontonnya gila luar biasa. Luar biasa. Dan nanti ketika industrinya udah jalan, nanti yang lain-lainnya akan mengikuti semua. Akan mengikuti, karena betul. Jadwal tetap itu kan bukan hanya baik secara industri, tapi baik juga secara timnas menurut saya. Saya mendapati kayaknya pemain-pemain kita kesulitan berkembang karena memang jadwal juga tidak tentu itu. Jadi kapan harus peak, kapan harus maintenance. Nggak kebayang ya. Jadi saya pengalaman saya tahun 2017-2018 memang. 2017 itu kita benar-benar selesai 29 November kalau nggak salah, Liga 2 itu. 7 November saya masih ada pertandingan 1, kemudian tim bubar. Januari 13 saya sudah harus bertanding lagi. Jadi tim saya tidak ada istirahatnya sama sekali. Nah, saya bisa membayangkan di mana-mana kan liga pasti ada 3 bulan, 4 bulan break. Off. Karena pemain itu butuh badannya untuk recover, istirahat. Kalau kita ngomong bahasa fisik atlet ya.
dia nggak mungkin digeber terus panjang tahun. Badannya harus diistirahatkan. Kalau dia pemain muda, dia butuh waktu untuk tumbuh. Betul. Kalau di negara-negara maju, usia di bawah 17, dia nggak boleh lebih latihan 5 kali seminggu. Karena harus ngasih waktu badannya untuk meninggi, membesar, tulang-tulang strukturnya untuk menguat. Nah, saya lihat kenapa pemain kita nasional yang hebat 5-10 tahun lalu pendek-pendek ya. Jangan-jangan karena terlalu diforsir sehingga nggak pernah dapat kesempatan untuk bertumbuh gitu. Nah ini itu pentingnya semua dimulai dari kalender. Kalender itu kan nggak pernah berubah dari zaman Masehi sampai ke depan kan kayak gitu. Jadi kita tahu kapan, kurang lebih kapan Lebaran tahun depan, kapan libur tanggal merah tahun depan kan kita tahu semua. Kalau kita bisa ngeplan 3 tahun ke depan, ini kan bisa semua dimulai dari kalender kan gitu. Oke, kita tinggalkan bola. Sulit nggak menjadi anak seorang Dahlan Iskan? Gampang-gampang susah. Saya sering ditanyain, apalagi dulu ketika awal-awal kembali ke Indonesia adalah bagaimana cara keluar dari bayang-bayang orang tua. Itu pertanyaan standar untuk anak generasi kedua. Saya bilang, jawaban saya mungkin agak aneh, bilang, saya nggak akan pernah keluar dari bayang-bayang ayah saya gitu. Tapi tantangan saya adalah bagaimana bayang-bayang saya lebih gede gitu. Agak sulit sih ternyata, karena dia orang gila juga gitu. Cuman ya kita nggak akan mengelak lah. Orang pasti bilang ya kamu nggak mungkin gini karena orang tua. Siapapun nggak bisa kayak gini kalau kita nggak punya orang tua, intinya kayak gitu. Tapi ya kalau dibilang gampang maksudnya. Tapi saya beruntung dibandingkan dengan banyak generasi kedua adalah orang tua saya itu membebaskan saya sebebas-bebasnya sebenarnya. Kecuali tadi mungkin jangan pegang bola. Jadi saya mau ngapain aja boleh. Jadi nggak pernah dilarang sejak kecil. Saya suka bulu tangkis, mau ikut bulu tangkis jarum latihan silakan. Mau main bola tiap sore silakan. Mau nggak sekolah pun dibiarin dulu. Gitu ya. Banyak pemain bola nggak sekolah kok, nggak apa-apa. Jadi sampai seperti itu ya. Meskipun pernah juga dianterin ke sekolah bawa sabuk juga pernah. Cuman intinya saya diberi kemerdekaan untuk melakukan apa saja. Jadi dan itu insya Allah saya usahakan saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk ya kan. Saya sudah belasan tahun membantu mengelola perusahaan keluarga. Jadi setelah saya keluar dari media itu saya bilang saya pengen aktualisasi, saya pengen passion saya kembangin. Jadi, dan itu pun tidak dilarang. Ya. Saya malah yang lucu 3 bulan setelah saya resign itu saya benar-benar full ke DBL dan Persebaya. Itu dia tanya, kamu nggak post power syndrome? Saya bilang, maksudmu? Iya maksudnya kan dia tahu lah karena dia pasti pengalaman melihat orang-orang ya, terus dia bilang, saya waktu itu menjawabnya enteng aja. Saya malah justru merasa lebih jadi pengusaha sekarang daripada sebelumnya. Di bawah bayang-bayang. Ya, jadi ya orangnya seperti itu. Jadi nggak pernah, kalau orang Jawa bilang nggak pernah ngeri UI. Nggak pernah ganggu. Luar biasa. Ya, saya bersyukur lah. Sekarang jadi yang mengelola perusahaan keluarga sekarang adik ya? Ya lebih banyak adik saya yang juga holding ya. Adil juga ke adik saya lah. Kan kasihan. Saya bisa membayangkan sulit juga jadi adik saya kan. Karena kan selama ini ya, kakaknya banyak dapat sorotan segala macam ya adik saya kan. Ya, dan abah saya senang juga saya melibatkan adik saya untuk karena saya yakin adik saya soal urusan bisnis lebih jago dari saya lah. Saya ada gilanya juga kayak abah saya kayak gitu. Jadi lebih baik adik saya mungkin kayak gitu. Tapi Azrul itu kan sangat Dahlan Iskan ya, nulis juga, pikirannya gila-gila juga ya. Itu aneh kan karena dulu waktu SMP kan saya kan sangat jarang ketemu abah sebenarnya karena abah kan kerjanya tidur sehari hanya 4 jam. Saya praktis nggak pernah ketemu dia sejak kecil. Sangat jarang ketemu dia. Saya anak ibu lah gitu. Kemudian waktu SMP saya dibilang kerjaan saya ini risikonya besar di media gitu. Jadi saya nggak pengen anak-anaknya di media. Jadi kamu ini ada nih tes pertukaran pelajar di Amerika, kamu ambil deh kalau lolos. Dia yang nyuruh? Dia yang nyuruh, lihat iklan waktu itu, suruh ikut tes itu, saya ambil tes, alhamdulillah saya dan adik saya lolos. Jadi saya lulus SMP sudah ke Amerika, dan waktu itu kan kita tidak bisa milih kemana, ditaruh di Kansas. Dan Kansas kan state kecil lah ya? Saya kecil. Kotanya lebih kecil lagi ya? Kotanya penduduknya hanya 2.500. Ada di peta nggak? Waktu itu nggak ada di peta, sekarang di Google Maps sudah ada. Waktu itu, jadi kita waktu itu ada, kalau nggak salah ada 80 anak dari banyak negara. Ditaruh di situ? Waktu itu dikumpulkan di Olympia, Washington, dekat Seattle. Kita diorientasi dulu, 3 minggu, dikasih, disiapin lah, supaya nggak culture shock. Ya. Karena masih anak-anak semua kan, masih umur 15 tahun gitu. Kemudian di akhir camp itu kita disuruh lihat papan, karena waktu itu kan belum online ya, 93 itu, belum online semua. Kita suruh lihat papan, karena kita dibagi semua, kita disebar ke seluruh Amerika? Seluruh Amerika. Dan waktu itu saya lihat, Kansas, kotanya ini namanya. Saya cari di peta,
nggak ada ya di peta. Dan itu benar-benar, tapi saya masih beruntung karena penduduknya masih 2.500. Ada teman saya anak Jakarta itu tinggal di peternakan yang tetangga terdekatnya 2 mil dari rumahnya. Mati. Jadi ya kita harus mensyukuri apapun yang kita dapat. Apa di kota Ellinwood? Ellinwood namanya. Ellinwood, Kansas. Dan itu dimasuk di host family biasanya ya? Host family, betul. Jadi tinggal bersama keluarga Amerika. Nah, host family saya ternyata pengelola koran lokal. Koran lokal. Dan itu benar-benar nyambung banget ya. Tidak dirajak. Jadi begitu kan nyampainya waktu itu jam 10 malam karena kalau naik mobil dari Kansas City itu 6 jam. Kalau naik mobil dari Wichita itu 3 jam. Jadi malam jam 10 sampai rumahnya waktu itu. Kemudian saya tanya, mohon maaf kerjanya apa kayak gitu. Oh, kita ngelola koran lokal sama guru SMA di sini. Ya kan kerjanya double-double karena penduduknya nggak banyak. Terus saya telepon ke rumah, waktu itu masih collect call. Saya telepon, ini ternyata saya tinggal di keluarga media lagi. Jadi akhirnya belajarnya di situ. Malah saya belajar tentang media di situ karena kan malah saya mungkin bagus karena saya belajar mengelola dari yang kecil gitu. Karena yang oplahnya hanya 1.500 kan, karena hanya koran kota lokal itu. Mungkin bagus kalau saya mungkin mengawali langsung dari media ya, saya mungkin mulainya terlalu gede. Jadi saya langsung mendapatkan fundamental. Jadi nulis juga di sana? Saya diajarin nulis juga. Saya dikasih kolom mingguan waktu itu sama nulis apa? Suruh nulis apa saja. Kan karena kebetulan saya waktu itu pertukaran pelajar, jadi saya memang punya kewajiban waktu itu speech ya ke gereja-gereja, ke organisasi-organisasi. Itu saya dikelilingin dulu, saya harus ketemu kelompok gereja ini, saya harus mengunjungi Lions Club, saya harus mengunjungi Rotary Club, saya harus bicara ke asosiasi student apa gitu. Cerita tentang apa? Tentang Indonesia? Tentang Indonesia, ya tentang Indonesia, tentang apa itu Indonesia. Saya pakai baju Jawa dulu kayak gitu, jadi disuruh seperti itu. Nah, ya, saya tulis itu aja. Saya masuk karena kotanya kecil banget waktu itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kan nggak ada sepak bola di sana. Jadi sekolah saya itu sangat kecil. Jadi anak SMP kelas 7 sampai kelas 12 SMA itu cuma 168 orang. Kenal satu sama lain. Semua pasti kenal, satu kota ini kenal semua. Saya satu-satunya orang Asia radius 100 mil. Masya Allah. Kulit hitam aja cuma satu keluarga. Oh, all white. All white. All white and German, Russian, and Irish. Jadi bukan hanya white-nya pun spesifik. Spesifik ya, keras lah ya. Ya, tapi ramah-ramah ya. Orang Midwest ramah-ramah. Jadi saya bersyukurnya begitu. Saya tidak pernah mengalami isu-isu rasialisme segala macam. Malah saya dianggap sebagai satu mungkin pasti anak aneh, tapi dua juga kayak kotanya kan kota kecil ya, jadi kayak kampung juga gitu. Jadi kalau ada orang, kita punya anak Indonesia di sini begini. Jadi dan mereka sangat menghormati. Jadi sampai karena makan siang semua di sekolah, jadi mereka tidak menyediakan makanan yang pork gitu. Mereka tidak menyediakan supaya kalau Azrul nggak makan pork, semua nggak makan pork kayak gitu. Itu luar biasa menurut saya. Itu. Dari situ yang ke Sacramento itu? Ya, kemudian saya kuliah di Sacramento. Ya. Kuliah waktu itu karena saya sama keluarga angkat saya sama sekolah dilompatin. Karena waktu ikut assessment, kamu tuh bukan level sophomore, kamu tuh level junior. Langsung junior? Jadi saya dari lulus SMP kelas 9 langsung kelas 11. Dan itu skip 1 tahun? Skip 1 tahun, dan itu create problem. Karena setelah itu kan saya mau nggak mau kan harus kelas 12 ketika melanjutkan. Waktu itu ada teman keluarga di Sacramento, jadi saya dibawa ke sana. Tapi di sana kan saya nggak bisa kelas 12 karena saya harus ngulangi lagi kelas 11-nya karena kreditnya nggak cukup gitu. Jadi ada masalah juga waktu itu. Terus akhirnya saya ikut assessment college saja. Kan kalau di Amerika kan bisa gitu-gitu. Ada jalur-jalur cepat-cepat itu kan. Saya ngambil dan ternyata saya lolos. Jadi saya boleh langsung kuliah. Jadi akhirnya waktu itu, tapi supaya aman kamu ambil sekolah bahasa dulu 6 bulan gitu. Sekolah bahasa 6 bulan, kemudian junior college dulu. Ngambil TOEFL ya? Ngambil TOEFL saya 630 langsung waktu itu. Jadi hanya salah 5. Jadi langsung college, kemudian junior college dulu, kemudian baru university supaya karena kan banyak GE requirement saya tidak terpenuhi karena saya tidak SMA itu. Jadi di junior college kan banyak pelajaran-pelajaran yang GE, yang general education ya, kayak biologi, yang pelajaran umum itu. Jadi saya ngambil, jadi saya langsung kuliah. Jadi saya seumur hidup SMA cuma setahun. Dan waktu itu junior college tahun 97 saya seharusnya masuk university Chrismon. Jadi ya nasib lah, maksudnya saya seharusnya diterima di beberapa universitas yang termasuk UC Berkeley katanya. UC Berkeley termasuk, tapi karena nggak punya uang, adik saya lulus SMA terpaksa harus pulang. Masa jadi anaknya Dahlan Iskan masih mikir waktu itu kan belum seperti sekarang ya. Waktu itu kita belum. Saya
Makanya saya selalu bilang ke ayah saya, ke abah saya ini nggak pernah merasa jadi anak. Bapak masih di Tempo waktu itu ya? Wah, enggak, sudah di Jawa Pos. Udah Jawa Pos. Tapi kan belum tanda kutip orang kaya gitu kan belum gitu. Jadi saya bilang waktu itu ya saya nggak pernah merasa, saya dan adik saya nggak pernah merasa jadi anak orang kaya karena saya benar-benar baru punya uang ya mungkin ketika setelah Krisbon sebenarnya. Karena bisnis ayah saya kan baru membesar setelah Krisbon sebenarnya. Jadi ya mungkin ada berkahnya juga gitu. Jadi saya dulu harus kerja di restoran, ngerjain tugasnya teman, jokiin sekolahnya teman seperti itu untuk dapat uang. Akhirnya saya kuliah di California State University Sacramento, Sac State, karena selisihnya waktu itu kalau di UC Berkeley setahun 30.000 US, kalau di situ setahun hanya 8.000, jadi kan nemen ya. Saya bilang ya udahlah, bah saya di sini aja saya kerja gitu, jadi ngirim uangnya semampunya aja saya kerja. Ya syukur alhamdulillah ya kayaknya baik-baik saja saya sekarang. Kamu major apa sih? Saya marketing. Marketing? Iya, saya marketing, international marketing. Sebenarnya pengennya advertising dulu, tapi kelas sama profesor, jadi harus pindah jurusan. Jadi saya jurusan marketing. Ya. Siapa sih alumninya paling hebat dari situ? Tom Hanks. Oh, Tom Hanks. Oh, Tom Hanks dari situ? Lulusan situ juga. Sama sutradaranya Black Panther, siapa lupa namanya. Sutradara film Black Panther. Iya, tahu. Itu lulusan, dia malah, jadi Tom Hanks sebelum saya, kalau sutradaranya Black Panther ini setelah saya. Dan bagusnya juga, banyak teman angkatan saya sekarang kerja di Sacramento Kings. Jadi teman ya? Jadi teman, jadi sekarang punya connection. Direktur entertainment juga di situ, membantu kita juga mengelola DBL. Jadi saya pernah mendatangkan mereka untuk training kru kita bagaimana mengelola event basket dan lain-lain. Ya, untuk yang nggak tahu, Sacramento adalah ibu kota dari California sebenarnya. Jadi hanya California yang punya 4 tim NBA, betul? Ya, 4. NBA, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, sama Sacramento Kings, sama satu lagi adalah Golden State Warriors. Ada 4 deh. Ya. Kalau dikasih lebih ada lagi bisa tuh sebenarnya. Bisa tuh ya. Marketnya gede banget ya. Saingan cuman paling Texas. Texas punya 3 ya. Dallas, Houston Rockets, sama San Antonio. Ya, 3. Ya. Ya, itu jalan hidup kita kan nggak pernah tahu. Waktu kamu di sana saya tahu legendnya adalah Mitch Richmond. Betul. Dan saya, nah ini beruntungan lagi. Jadi salah satu roommate saya itu pernah host family juga. Host family-nya tuh kerja di Arco Arena namanya waktu itu di stadion. Arco Arena ada stadiumnya dari Sacramento Kings ya. Jadi kita sering dapat tiket gratis dulu nonton. Zamannya Mitch Richmond waktu masih kalah. Jadi saya sekarang ini fans Sacramento Kings. Jelek atau baik, saya tetap fans. Jadi seluruh Asia silakan cari fans terbesar Sacramento Kings ada di Indonesia, namanya Azrul Ananda. Kalau saya Miami. Tapi Miami lebih sukses daripada saya. Tahun kelima udah juara NBA. Juara NBA. Aduh, seru ya. Ya, saya juga senang kadang kan Mas Helmi ketika di Amerika passionate banget. Saya kalau ngobrol, wah ngomongin olahraga di Amerika nggak bisa-bisa gitu. Saya nulis NBA dulu dari Amerika. Jadi saya kan makanya saya bilang saya ini kan penerus abang. Benchmarknya dulu kan abang gitu. Jadi saya waktu tahun 91 di Amerika, kemudian 3 bulan di California preparation di Azusa, Citrus. Habis itu saya ngambil ke Miami. Di Miami saya ini daftar jadi wartawan olahraganya ngewakilin bola. Saya nulis NBA itu. Wah, tiap game saya nonton kok. Ya, saya baca. Mohon maaf, saya waktu itu masih SMP. Tapi kalau nggak ada Mas Helmi kan dulu nggak ada NBA di Indonesia juga. Jadi kan apapun benih-benih DBL kan dari itu juga gitu. Ya, Ronnie Shackley, zaman saya itu Ronnie Shackley ya. Ya, itu benih-benihnya DBL apapun kan harus dimulai dari itu gitu. Ya. Habis waktu pulang katanya sempat mau kerja di Jawa Pos, Bapak nggak nerima ya? Ya, saya dulu niatnya pulang hanya untuk ngambil kredit kerja 1 tahun, karena kalau kita kerja 1 tahun gampang ngambil S2-nya kan, karena ada poinnya yang lebih gampang untuk kerja, untuk S2. Kemudian ya pulang, kadang nggak boleh, saya sempat ngancam kerja di Kompas waktu itu. Saingannya. Akhirnya boleh. Akhirnya ya waktu itu kan tanda kutip sebenarnya kan ya digaji juga enggak. Jadi kan ya nothing tulis juga gitu. Jadi akhirnya saya ngerjain halaman anak muda waktu itu namanya deteksi yang kemudian jadi DBL. Itu cikal bakal ya, Rule? Betul. Cikal bakal ya. Jadi dari jadi semuanya. event, jadi macam-macam deteksi. Iya, dan jadi juara dunia juga kan waktu itu. Koran terbaik dunia anak muda. Nah, tapi kemudian karena ngerjain kemudian kok nyangkut ya. Setahun saya megang halaman politik kota waktu itu. Saya pegang halaman kota. Kemudian saya pegang halaman depan, kemudian saya jadi Redpel, saya jadi Pemret. Saya baru digaji ketika jadi Pemret. Digaji pun sebenarnya saya nggak pernah minta, istri saya yang ngomel ke Abah, karena Bah,
Azrul ini nggak pernah digaji, keluarga kita nggak ada uang, gitu. Kebanggetan. Akhirnya abah saya bilang, belum digaji ya kamu kayak gitu. Jadi, kebanggetan padalan. Jadi kalau istri saya nggak ngomel ke ayah saya mungkin nggak digaji juga waktu itu. Kemudian ya jadi itu, kemudian jadi wakil direktur pegang pemasaran, pegang iklan, kemudian baru jadi direktur. Jadi saya 12 tahun baru jadi direktur utama. 12 tahun baru jadi direktur utama. Tapi saya dengan bangga bisa bilang bahwa oplah tertinggi Jawa Pos adalah waktu saya jadi Pimret, dan omset tertinggi dalam sejarah Jawa Pos adalah ketika saya di Rutnya. Mengalahkan abah sekalipun. Ya, orang masih bilang, apa kan yang memulai abahmu? Iya, saya akuin. Tapi kan dia nggak pernah bikin juara dunia gitu. Jadi ya kan saya ya punya teman juga yang second generation adalah ya apapun kita pasti memulai tidak dari nolnya, tapi kita kan harus bisa membawa. Nggak gampang second generation. Betul, ya, jadi nggak gampang. At least saya paling nggak saya tidak bikin gedungnya hancur kan. Kok akhirnya ke basket tuh piye, Mas? Ke basket karena dulu gini, waktu saya SMA di Kansas. Ini semuanya dimulai waktu SMA di Kansas. Waktu itu saya juga di koran sekolah. Kansas, wait. Itu di Ellenwood. Nggak ada tim NBA. Ya, tapi kalau tim ininya Wichita lumayan dong ya. Wichita, KU. Ya. It's all about KU, Kansas University Jayhawk. Ya. Semua di sana ada Wichita State segala macam, lumayan lah NCAA. Ya. Tapi kiblatnya Jayhawk kalau di Kansas. Jadi semua biru merah Kansas Jayhawk, Rock Chalk Jayhawk. Ya. Jadi waktu itu ada 3 fotografer koran sekolah saya, 2 fotografernya pemain basket. Jadi kalau tim basket sekolah saya tanding, yang motret mau nggak mau harus saya. Karena kalau nggak ada fotonya kayak gitu. Jadi akhirnya saya keliling bersama tim basket sekolah saya. Dari situ saya belajar sistemnya. Gitu. Oh, basket SMA di sini begitu. Semua dikelola anak-anak muda itu semua kan. Semua anak sekolah semua yang ngelola. Nggak ada IO-nya, nggak ada apa. Mereka tiap sekolah. Dan bagus ya. Dan ada marching band-nya, ada festival yang kita lihat kayak NCAA, cuman skalanya lebih kecil gitu. Dari situ saya bilang, ini kan seharusnya satu bukan sekadar pertandingan SMA, tapi ini mengajarkan bagaimana olahraga itu bukan hanya basket. Ya, ada manajemennya di belakang. Mengaktifkan seluruh elemen sekolah ini. Gurunya ikut aktif, student body-nya kayak organisasi sekolahnya ikut aktif. Karena nanti organisasi sekolah ini organize game. Organisasi musiknya arrange the marching band and the music and everything. Organisasi yang kelas entrepreneur-nya mengelola jualan makanannya. Jadi semua ini dikelola anak-anak SMA gitu. Iya. Jadi ini kan, dan saya keliling ke kota-kota kecil itu, dan dari kota-kota kecil lagi. Jadi di Kansas saja? Di Kansas saja, karena kan liganya kan state kan, apalagi SMA saya masuk divisi 3 atau jadi kecil banget. Jadi saya datang ke kota-kota yang penduduknya hanya 3.000, penduduknya hanya 4.000, tapi kalau tanding yang nonton 1.000, jadi satu kota nonton. Nah itu kan saya membayangkan, oh begini, maksudnya kalau kita bikin basket itu bukan hanya bikin pertandingan basket, ini harus bisa melibatkan seluruh elemen sekolah ini, school pride-nya, dan bukan hanya school pride tapi manajemennya kan gitu. Dan di DBL ini saya yakin bukan hanya tim basketnya, tapi nanti ada manajemen tim basketnya, yang itu juga manajemen supporternya juga jalan. Kemudian nanti saya yakin, karena saya tahu tim-tim sekolah itu punya seragam-seragam supporter, berarti ada manajemen bisnis supporternya juga ini kayak gitu. Dan itu bagaimana melibatkan orang tua juga. Jadi ini it's uniting the school. Ada cheerleader segala macam tuh ya? Ya, dan di aturan kita kan harus ada dance team. Kita nggak mungkin cheerleader. Ya. Jadi boleh laki, boleh dance perempuan. Ya. Dan yang utama di Amerika yang saya pelajari adalah kalau nilainya jelek nggak boleh main. Oh gitu? Iya, jadi kalau nilainya C, dia harus ada probationnya gitu. Nah, itu yang saya terapkan di DBL sejak awal. Student athlete, student dulu baru atlet. Dulu awalnya nggak naik kelas, nggak boleh ikut. Iya, yang di Indonesia dulu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, 3 tahun nggak naik kelas SMA masih ikut turnamen gitu. Kemudian kita beratin lagi, kalau nilainya di bawah 6 nggak boleh ikut gitu. Nah itu yang membuat saya kira itu faktor utama kenapa DBL booming di Indonesia. Karena ada trust dari sekolah, ada trust dari orang tua bahwa ini bukan sekedar turnamen basket, ini mengutamakan elemen sekolahnya tadi itu. Dan di DBL itu ada banyak aturan kecil-kecil yang kita sebenarnya bukan kita yang bikin, kita ngadopsi negara-negara maju aja. Misalnya 12 pemain satu tim, semua harus main. Makanya di DBL tuh anak-anak SMA ya yang main semua. SMA dan SMA. Ada SMP juga. Ada SMP juga. SMP belum sebesar. Sampai berapa pesertanya? 42.000 42.000 setahun. Sebelum pandemi ya, 42.000 setahun. Penontonnya lebih dari 1,5 juta. Seluruh Indonesia tuh? 30 kota di Indonesia. Termasuk kota-kota kecil ya? Termasuk kota-kota kecil ya? Betul. Kita ada di Kupang, kita ada di, ya kalau kita ngitung Kupang mungkin termasuk kota kecil, Mataram termasuk kota kecil, kita di Jayapura juga ada.
kota yang belum ada DBL itu rata-rata yang belum ada gedung basketnya, itu aja. Jadi, tapi kita juga sering sekarang dikunjungi gubernur atau dispora gitu, misalnya kita sudah bangun gedung, tolong DBL bikin di sini. Dan kadang-kadang kita harus membawa tim wasit dan membuat perbasinya dulu. Kayak waktu kita bikin DBL di NTT itu di Kupang, waktu itu belum ada perbasinya. Jadi wasitnya awal-awal kita harus terbangkan dulu, kemudian kita bantu bikin perbasinya di situ, kemudian baru setelah itu berjalan dengan baik. Tapi waktu itu sebelumnya juga ada gubernurnya dan wakil gubernurnya datang dulu ke Surabaya minta tolong supaya DBL dibuat di sana. Jadi dan kita kita 100% swasta, kita tidak ada uang dari pemerintah, kita tidak ada dana dari pemerintah, kita benar-benar mencoba sustainable dari industri kita sendiri. Udah berapa tahun sih DBL? Kenapa? Udah berapa tahun? Secara liga sejak tahun 2004, jadi 2004. Sudah 17 tahun sekarang. Sampai di Surabaya ada DBL Arena itu ya? Ya, itu 2008. Kemudian kita secara PT di spin off baru tahun 2008 ada PT DBL Indonesia. Ada PT. Ya, karena itu harus dikelola secara full time. PT DBL Indonesia ini karyawan full time-nya 300. Kalau liganya jalan normal sebelum pandemi, mungkin yang kerja menyelenggarakan DBL itu mungkin 1.500 orang. Saya dengar juaranya dibawa ke Amerika ya? Bukan juara, pemain terbaik. Pemain terbaik. Betul. Jadi kita seperti di Amerika, Bang. Jadi tidak ada juara nasional. Oke. Jadi semua ada state champion. Jadi juara provinsi. Ya. Persis ke Amerika ya? Nanti pakai conference gitu ya? Kita pilih 300 pemain terbaik dari semua ini, kita kumpulkan dalam camp, dilatih waktu itu pelatih NBA, pelatih dari Australia, dari luar negeri yang pelatih-pelatih top. Dari 300 ini kita kerucutkan lagi ke 12 putra, 12 putri. DBL harus adil, putra dan putri harus adil. 12 putra, 12 putri, kemudian dan 4 pelatih, ini kita sebut sebagai DBL All Star. Seperti McDonald All American sebenarnya. Nah, ini kemudian kita kirim ke Amerika tiap tahun. Di Amerika mereka ikut turnamen, ikut kayak AAU turnamen, kita pernah di Seattle, kita pernah di Sacramento, San Francisco, karena jalur saya sempat ke Mamba Academy juga katanya. Beberapa tahun terakhir di Mamba Academy di LA ya. Dengan TK. Dengan dibantu TK luar biasa, supportnya untuk anak-anak Indonesia luar biasa. Saya nggak tahu harus berterima kasih bagaimana lagi. Jadi kita kirim ke sana, mereka bertanding, latihan, dan ketika pulang kita lepas lagi mereka. Kita tidak, mereka silakan berkembang sendiri. Jadi alhamdulillah hampir semua pemain timnas Indonesia sekarang putra maupun putri adalah alumni dari DBL All Star. Atau DBL ya. Jadi ya setelah sekian belas tahun kan pasti. Jadi saya sering lucu juga gitu, kapan hari di bandara ketemu anak-anak basket cewek. Saya tahu anak basket karena tinggi-tinggi. Mas Asrul kan pakai masker, saya nggak tahu gitu. Loh, iya kita, ini anak-anak DBL gitu. Mau kemana? Mau ke Kanada katanya, mau persiapan turnamen apa gitu kan, bangga gitu. Karena mereka dari DBL mereka jadi macam-macam gitu. Dan di DBL sendiri prinsipnya adalah 99% tidak akan jadi atlet. Tapi 1%-nya akan jadi pemain yang istimewa karena talent pool-nya besar sekali. Tapi 99%-nya bisa jadi profesional kan. Jadi mungkin nanti kita akan menemui banyak orang terkenal dulu mungkin pernah kena sentuhan DBL gitu. Misalnya saya tahu komedian Dodit Mulyanto dulu pernah jadi peserta DBL. Bukan sebagai pemain tapi sebagai guru pendamping SMP waktu itu. Oh, dia benar jadi guru dulu ya? Iya, pernah jadi guru dan mendampingi timnya di DBL. Jadi kalau nyebut DBL itu jangan kaget kalau ya saya dulu pernah di DBL. Saya pernah di Sydney nunggu di Sydney Opera nunggu kereta tram. Kereta. Kemudian ada anak, Mas Asrul dulu. Kamu pasti anak DBL, saya bilang kayak gitu. Iya. DBL mana? Pontianak Mas. Ya, jadi itu saya bangga karena anak DBL. Sebenarnya kamu kuliah di sini nggak? Saya sudah kerja. Alumninya ada ratusan ribu loh, kalau udah dari itu sekian tahun. Betul. Sampai akhirnya jadi bola ini. Nah, bola ini juga, nah ini karena saya nggak mau sok nasionalis lah gitu, tapi saya tahu lah kalau olahraga mau maju itu harus sustain sendiri. Kendala utama DBL dulu adalah tidak ada merek asing yang bisa mensponsori bola dengan jumlah yang kita butuhkan. Kita butuh 1.000 bola setahun, at least. Nggak ada. Siapa mau ngasih 1.000 bola, Bang? Ya, jadi akhirnya buat sendiri. Indonesia ternyata banyak yang bisa bikin bola dan di Jawa Timur sendiri ternyata ada pro tim Inkor Bola Pasifik, luar biasa. Saya terima kasih banyak karena kalau nggak ketemu kita nggak ada solusinya juga buat DBL ini. Dan ternyata mereka juga pernah bikinin bola-bola untuk dulu Piala Dunia Afrika Selatan atau apa. Jadi sebenarnya Indonesia ini bisa bikin semua. Pak Haji itu ya? Ya. Yang punya ya? Iya.
Bukan. Ini yang di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya. Oh, ada juga di Jawa Barat. Ada juga di Jawa Barat. Tapi ini yang Jawa Timur karena saya di Jawa Timur. Dan sekarang ya kita bikin bola sendiri bersama Pro Team. Dan kalau Anda ke hypermarket atau apa di Indonesia, kalau beli bola basket kemungkinan besar akan menemuin bola DBL gitu. DBL. Jadi akhirnya industrinya muncul sendiri. Kemudian kita bikin SWOT analisis. Bagaimana ya supaya peserta kita itu kelak bisa 100.000 anak gitu. Ternyata breaking the wall tadi, breaking the barrier. Dinding penghalangnya apa nih? Sepatu basket itu mahal banget. Jutaan kan harganya, 2 juta, 3 juta. Saya tahu di DBL Store pernah ada bapak-bapak misuh bahasa Jawa itu kan. Yang CUK itu. CUK ya kita cek kenapa? Ternyata dia marah-marah anaknya minta dibeliin sepatu harganya 1,8 juta waktu itu. Dan saya tahu sepatu basket umurnya hanya 6 bulanan. Kalau dipakai intensif. Akhirnya ya kita harus bikin sepatu yang affordable karena kalau enggak kita nggak bisa ekspansi gitu. Akhirnya ya kita waktu itu dengan awalnya kita dengan League di sini kita kembangin, sekarang kita dengan Ardiles di Surabaya juga. Surabaya juga. Dan kita sekarang memproduksi sepatu yang harganya di bawah 500.000 yang sangat affordable dengan quality yang mereknya Aza itu. Aza ya, DBL Ardiles Aza ya. Aza. Ini saya pakai nih. Ya, terima kasih. Saya pakai. Ya, enak banget. Ya, jadi filsafat kita adalah sepatunya harus bisa dipakai sehari-hari karena sama anak-anak itu kan mayoritas anak tidak akan punya uang untuk beli sepatu basket, sepatu sekolah, sepatu lifestyle. Jadi sepatunya harus multifungsi. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah yang warna hitam sebenarnya. Karena warna hitam itu bisa dipakai sekolah. Tapi karena kita nggak pernah bikin putih, akhirnya ya putih kita yang luar biasa booming gitu. Saya tadi pakai terus terang banyak yang nanya tuh. Dipikir luar negeri. Dan orang seneng banget yang bawahnya itu ya, solnya yang warna-warni colorful. Yang kamu itu ya. Dan ini made in Surabaya. Ini made in Surabaya. Made in Surabaya. Dibuat di Surabaya. Jadi sebenarnya kenapa harga sepatu basket 2 juta kan karena kalau kita beli sepatu LeBron karena LeBron dapat berapa. Nah kita kan harus, belum brandnya lagi. Misi saya kan harus bagaimana anak-anak Indonesia bisa main basket. Jadi sepatu ini mungkin tidak bisa ditemui di mall, tapi kalau Anda ke kota-kota kecil, Anda ke toko-toko sepatu tradisional di pinggir jalan gitu, cari dalam ada sepatu Aza nggak? Kemungkinan besar ada sepatu Aza di situ. Dan jadi di pasar-pasar tradisional ya? Betul. Ini sepatu basket terlaris di Indonesia sebenarnya Aza. Saya tahu karena kan boleh tahu nggak angkanya berapa sih? 1 tahun kira-kira sekarang berapa? Nggak usah, saya nggak mau nyebut lah, tapi nggak usah rupiah lah, angkanya aja. Berapa satu modal puluhan ribu pasang lah, puluhan ribu 70 ya Indonesia ini gede banget. Kan kita ada banyak model, ada yang 300 ribuan, ada yang 500 ribuan. Tapi kita tahu karena kan ada gengsinya juga. Enggak, saya senang juga lah ya. Jadi artinya apa? Local pride. Betul. Ya. Jadi menghidupkan banyak orang juga ya. Dan ternyata itu solusi juga kan, Bang. Solusi untuk membesarkan diri. Kalau enggak kita nggak bisa besar. Kita akan terkekang oleh sponsor asing gitu, karena mereka nggak bisa membantu kita membesarkan. Gitu. Saya kan senang banget tuh di China gitu ada Li-Ning gitu ya, yang Liga China pakai brand sendiri semua. Pakai brand sendiri. NBA kan pakai brand Amerika semua juga. Kita harus bikin sendiri. Setuju saya. Seharusnya Liga Indonesia harus kita jadi market aja ya. Betul. Iya. Kita ini gede banget. Saya dengar Asrul lu bikin sepeda juga. Ya ini hobi satu lagi. Lagi gila sepeda juga ya? Iya, saya orang iseng Bang. Jadi kalau saya suka sesuatu biasanya bikin sesuatu di situ. Kalau yang kenal baik dengan saya pasti begitu. Saya cedera lutut. Kira-kira 2006-2007 lutut saya putus total, saya nggak bisa lagi main bola, saya nggak bisa main basket, saya nggak bisa lari, jadi saya harus outlet olahraganya ke sepeda. Saya sudah 10 tahun lebih goes, kemudian saya koleksi sepeda, saya punya puluhan sepeda sampai orang tua saya bingung, istri saya bingung, dan saya harus sering menyembunyikan sepeda dari keluarga. Karena mahal. Ya semua sudah tahu lah ya karena mahal. Mahal. Tapi karena saya orangnya iseng, saya suka keliling, saya akhirnya ikut event-event terbesar, saya mengunjungi pabrik-pabrik merek-merek terkenal itu, saya pernah ke pabriknya Pinarello, saya pernah ke pabriknya Specialized, segala macam. Saya bilang, semuanya kan made in China sama made in Taiwan sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya? Iya. Mereka tuh hanya bengkel cat sebenarnya kayak gitu. Yang di branding Itali segala itu. Iya. Jadi kan kenapa kita nggak bikin brand sendiri gitu? Maksudnya untuk kebutuhan iseng aja gitu. Dan saya sama partner saya John itu, kita dikenalin dengan teman kita di industri ini di Amerika, kita dikasih referensi engineer dan macam-macamnya, ya saya bikin merek sepeda sendiri namanya Wednesday. WDNSD Wednesday, hari Rabu. Rabu. Kenapa sih? Karena goesnya hari Rabu biasanya.
Kan saya nulis kolom saya tiap hari Rabu namanya Happy Wednesday. Jadi pakai merek Wednesday dan iseng murni. Jadi kita bikin dengan material terbaik. Belum bisa dibuat di Indonesia karbon memang karena semua karbon memang belum bisa ya. Belum bisa. Kelak kita pengen murni dari dibuatnya di luar. Finishingnya di sini. Finishing di sini. Assembly dan finishing. Dalam arti finishing QC terakhir, lalu painting, lalu assembly terakhir. Belum ada satu part pun di Indonesia ya. Ada beberapa tapi belum bisa yang belum bisa. Masih karena ini kita ngomong karbon struktural high tech ya, agak high tech. Tapi ya kelak impian saya pernah ketemu dengan rektor salah satu universitas top lah, bilang masa mahasiswa Indonesia nggak bisa bikin gini-ginian, bilang gitu. Nah, jadi ini moga-moga jadi benih pemikiran. Tapi kita masih step by step. Saya kira Indonesia ini kan banyak produsen sepeda hebat sebenarnya yang diekspor segala macam. Tapi yang carbon fiber masih belum. Karena perusahaan saya lebih ke performance bike. Dan saya nyponsori tim di Amerika juga. Iya, saya dengar ya. Ya, jadi tahun 2018-2019 sebelum pandemi, kita ikut kejuaraan nasional Amerika, kita ikut UCI Series di Amerika, kita juara 2 NCAA cycling cewek di Amerika. Kita hampir 5 besar national championship di Amerika. Crash di 5 kilo terakhir, di breakaway crash jadi nggak dapat. Tapi kita menang lomba-lomba di Amerika. Dan saya juga kita nyponsori tim profesional lah di sana dan timnya Wednesday itu ya sepeda Wednesday. Jadi sepeda saya mungkin tidak balapan, tidak ya mulai banyak di Indonesia sekarang, tapi kita sebenarnya racingnya di Amerika. Ya kita karena pandemi kan banyak lomba. Ini sepeda untuk balap ya, bukan untuk dipakai. Bukan balap racing bike. Racing bike. Performance racing bike ya. Performance racing. Bukan dipakai untuk yang sekarang orang lagi hobi goes nih. Ya bisa dipakai goes, tapi sebenarnya ini it's a racing bike. Karena passion saya di racing, jadi it's a racing bike. Itu agresif. Itu sertifikasi UCI Federasi Dunia, jadi bisa dipakai balapan di seluruh dunia. It's a proper. Saya dengar retail price-nya murah banget ya. Dibilang murah banget relatif, tapi dengan ya untuk racing bike kan murah banget. Betul, untuk comparable quality brand-brand asing mungkin nggak sampai separuhnya. Tapi itu kan karena bisnis model aja gitu. Kita kan karena kenapa saya bikin itu karena kan gila mahal banget, dia ngapain juga gitu kan. Saya tahu bikinnya di mana kok sekarang kayak gitu. Akhirnya waktu itu kenapa nggak kita bikin aja, iseng aja, nggak ada niat jadi bisnis sebenarnya. Sampai sekarang pun sebenarnya juga hobi gitu, hobi aktualisasi diri gitu. Wow. ya buktinya bola bisa bikin, sepatu bisa bikin, merchandise bisa bikin, sepeda bisa bikin. Persebaya pun jersinya semuanya adalah buatan sendiri, made in Indonesia, nggak ada. Karena secara hitungan aja nggak ada sponsor asing yang bisa memenuhi kebutuhan kita kok. Jadi mending bikin sendiri aja sekalian. Sekaligus memberi tantangan buat teman-teman saya di industri tekstil, masa nggak bisa bikin high tech jersey kayak gini. Akhirnya bisa juga loh. Bisa juga. Jadi jersey kita dari kainnya pun dibuat di Indonesia. Jadi kan dari kainnya pun. Ya, banyak kan brand Indonesia kainnya diimpor. Ini nggak, dari kainnya pun buatan Indonesia. Semua di Jawa Timur. Nggak bisa. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah. Ya. Oke. Tapi properly Indonesian made. Kalau yang jersey Persebaya, ya itu bagian dari lah. Toh, ya kan harus ada yang gitu. Kalau nggak, iya dong. Setuju banget kita, saya dukung banget. Iya. Makanya saya akan pakai terus nih sepatunya. Terima kasih. Nanti kalau ada edisi baru, mohon datang ke launchingnya segala macam. Boleh. Ya. Dan moga-moga nanti kita bisa. Dan yang saya bangga adalah tantangannya waktu itu ya, dia kan sepatu murah, tapi bagaimana kita breaking barrier lagi, bahwa sepatu kita ini bisa collectible. Jadi tahun lalu, tahun 2019 sebenarnya sebelum pandemi ya, kita nge-launching edisi Hari Merdeka namanya, warnanya merah putih, peta Indonesia. Hanya 1945 pasang, orang antri 9 jam untuk beli itu. Kayak di Amerika kan, orang kalau Air Jordan baru ya, Air Jordan antri itu, sampai mall hancur. Betul, dan itu harganya 450.000, tapi kemudian di marketplace sekarang kalau kita cari dia 1,5 juta, di atas 1 juta. Jadi wow, sepatu Indonesia bisa jadi collectible juga. Tike pun pegang ya? Tike pakai ya, dia pakai. Kemarin dia tunjuk. Ya. Ya, ini masih belum apa-apa Bang, Indonesia terlalu besar ini belum apa-apa. Mas Darul, terima kasih banget, luar biasa inspirasinya. Saya yang merasa sangat terhormat, mohon maaf kalau justru karena saya nanti malah viewernya turun dan lain-lain. Enggak lah, aku nggak peduli. Yang penting I got something, dan penonton Helmi Bicara mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Bahwa ini ada, ya kita tuh udahlah bergerak aja lah, jangan banyak tergantung orang ya. Nggak perlu juga merepotkan pemerintah ya. Pemerintah sendiri udah repot sekarang ya. Betul.
ngurusin COVID, ya bergerak aja, berjalan aja. Ya, saya senang betul waktu pernah saya diundang ke Surabaya untuk motivasi para pemain basket. Betul, saya terima kasih banget waktu itu karena kita butuh pemain-pemain atlet Indonesia lah, itu harus ada pelatihan profesionalismenya dan waktu itu saya minta tolong Mas Helmi dan bersedia membantu, jadi terima kasih banyak. Ya, saya senang habis main basket. Pada seneng, basket saya bilang harus hebat di dunia itu, main basket tuh hebat-hebat. Kadang-kadang lebih hebat daripada pemain-pemain sepak bola sekalipun ya. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri. Di bola yang hebat cuma Messi sama Ronaldo, iya kan? Habis itu kan biasa aja. Dan pemain basket NBA yang seperti itu tuh banyak banget. Ya, just name it. Oke, Mas Asrul, terima kasih ya sudah menjadi inspirasi bagi Indonesia ya. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat-hebat selanjutnya. Bye-bye.